Ya, Anda pernah nggak ngerasa hidup ini berat, tapi Anda sendiri nggak gerak sama sekali, tugas numpuk, kerjaan ketinggalan, tapi Anda cuman bisa bilang, nanti sajalah, dan pada akhirnya semuanya makin berantakan. Kalau Anda sering merasa seperti itu, tenang, Anda nggak sendirian. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin bisa jadi titik balik hidup Anda, yaitu obat malas. Bukan pil, bukan kopi, tapi racikan sikap dan pola pikir yang bakal bikin Anda pelan-pelan bangkit lagi. Ya, sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan share ke teman-teman Anda yang butuh disadarkan juga. Karena bisa jadi video ini adalah obat yang mereka cari selama ini. Oke, kita langsung mulai pembahasannya. Yang pertama, kenapa kita malas? Ya, pertanyaan besar. Kenapa sih kita bisa jadi pemalas? Jawabannya nggak selalu karena kita nggak mau sukses. Terkadang kita malas karena terlalu overthinking. Kita mikir duluan, takut gagal, nanti capek, nanti hasilnya nggak sepadan. Pada akhirnya, belum mulai sudah nyerah. Ya, malas itu bukan soal fisik, tapi soal mental dan kebiasaan. Ada juga yang malas karena lingkungannya nyantai semuanya. Ngopi sambil ngeluh, rebahan dianggap biasa. Mimpi besar tapi tindakan tidak ada. Ya, kemudian yang kedua, yaitu obat pertama, paksa diri. Ya, obat malas yang pertama adalah paksa diri Anda selama 5 menit. Kenapa 5 menit? Karena otak kita cuma butuh awal yang kecil untuk bisa lanjut. Anda malas ngerjain tugas, coba buka laptop dan duduk 5 menit saja. Malas olahraga, coba pakai sepatu duluan dan jalan di tempat 5 menit saja. Anehnya, setelah 5 menit, otak Anda mulai menerima ritmenya dan Anda bakal lanjut sendiri. Banyak orang mikir, kalau nggak niat, percuma. Padahal yang benar, niat sering datang setelah Anda memulai. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu obat kedua, ganti target besar dengan langkah kecil. Ya, kita sering malas karena kita melihat target yang terlalu besar. Misalnya, aku harus hafal satu buku tebal. Aku harus kurus 10 kilogram. Aku harus jadi pengusaha sukses. Ya, wajar Anda malas karena otak Anda bingung harus mulai dari mana. Makanya, ganti target besar. Jadi langkah kecil. Bukan harus hafal buku, tapi baca satu halaman per hari. Bukan kurus 10 kilogram, tapi hindari gula hari ini. Bukan jadi pengusaha, tapi coba jual satu barang ke satu orang dulu. Ya, langkah kecil ini bikin Anda merasa berhasil dan itu membangkitkan semangat diri Anda sendiri. Kemudian yang keempat, obat ketiga, bangun rutinitas kecil. Ya, obat malas yang ketiga yaitu rutinitas kecil. Orang sukses bukan yang selalu semangat, tapi mereka punya rutinitas yang jalan otomatis. Kebiasaan itu kayak otot, makin dilatih, makin kuat. Contohnya, bangun jam 5 pagi, meski hari libur. Menulis 5 menit setiap hari. Baca satu halaman sebelum tidur. Bersihin tempat tidur sesudah bangun tidur. Ya, kedengarannya sepele, tapi kebiasaan ini kayak fondasi yang bikin Anda punya kendali
atas hidup Anda. Oke, yang kelima, yaitu obat keempat, lingkungan yang bikin Anda kepaksa termotivasi. Ya, salah satu obat paling kuat untuk malas adalah lingkungan. Coba jujur, siapa teman terdekat Anda? Kalau mereka semuanya tipe yang suka ngeluh, malas gerak, rebahan seharian, ya wajar Anda ke bawah. Tapi coba Anda deketin orang yang bangun pagi, rajin kerja, punya target. Lama-lama Anda bakal ikut kegeret. Bahkan Anda bakal malu sendiri kalau hidup Anda datar-datar saja. Cari lingkungan baru, grup WhatsApp yang produktif, komunitas usaha, teman yang doyan baca, orang yang lebih sukses dari Anda, biar mindsetmu ikut keangkat. Ya, kemudian yang keenam, yaitu obat kelima, jauhi distraksi digital. Ya, jujur deh, berapa jam Anda habiskan cuman buat scroll TikTok, Instagram, YouTube, atau media sosial lainnya? Kadang kita bukan nggak punya waktu, kita cuman terlalu tergoda distraksi. Obatnya, atur HP Anda, bukan bukan sebaliknya. Pakai mode fokus, hapus aplikasi yang paling bikin Anda kecanduan. Pindahkan HP saat Anda kerja atau belajar. Buat jadwal main HP, jangan biarkan HP ngatur hidup Anda. Yang ketujuh, yaitu obat keenam, sadari akibat dan kemalasan Anda. Ya, obat berikutnya adalah hadapi kenyataan. Malas bukan cuma soal nggak ngapa-ngapain, tapi ada harga yang harus Anda bayar. Anda kehilangan waktu, Anda kehilangan peluang, Anda nyakitin orang tua yang udah berjuang, Anda menunda merasa depan Anda sendiri. Coba renungkan, kalau 1 tahun lagi Anda tetap malas, Anda akan jadi siapa? Kadang, rasa takut itu bisa jadi motivasi. Bukan untuk membuat Anda stres, tapi untuk membuat Anda sadar. Kemudian yang kedelapan, yaitu obat ketujuh, dekat dengan Tuhan, meminta kekuatan. Ya, malas itu kadang bukan karena kita lelah fisik, tapi lelah batin. Gak ada arah, gak tahu tujuan, hidup terasa kosong. Di saat seperti itu, Anda butuh kedekatan spiritual. Ya, berdoalah, curhat sama Tuhan, minta kekuatan, minta petunjuk. Waktu Anda tahu bahwa hidup ini bukan cuma tentang cari uang, tapi juga tentang jadi pribadi yang lebih baik. Anda bakal punya tenaga baru. Ya, Tuhan itu nggak pernah tinggal diam, tapi Anda harus mendekat dahulu. Kemudian yang kesembilan, yaitu konsistensi, obat yang paling pahit, tapi paling manjur. Ya, yang terakhir, ada satu obat yang pahit, tapi ampuh banget, yaitu konsistensi. Malas itu musuh yang selalu bikin hari ini semangat, besok down lagi. Tapi kalau Anda bisa konsisten 1% lebih baik tiap hari, itu sudah luar biasa. Konsistensi bukan soal semangat, tapi soal komitmen. Bahkan ketika Anda nggak mood, Anda tetap lakukan. Ketika capek, Anda tetap jalan. Karena Anda tahu hasil itu datang dari proses yang dijaga. Ya, pada intinya, obat malas itu bukan satu pil ajaib, tapi kumpulan dari kebiasaan kecil, kesadaran batin,
dan hubungan Anda dengan waktu, diri sendiri, dan Tuhan. Anda nggak harus berubah total hari ini, tapi Anda harus mulai dari 5 menit, mulai dari satu langkah kecil. Ya, masa depan Anda bisa berubah, asal Anda mau keluar dari jebakan kemalasan ini. Anda bukan orang lemah, Anda cuma perlu bangkit. Ya, jika Anda merasa video ini menyentuh Anda, jangan lupa like, komen, dan share. Tulis di kolom komentar. Hari ini, aku minum obat malas pertamaku, yaitu aksi. Biar dunia tahu, Anda udah mulai bangkit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, dan jangan biarkan rasa malas muncul atau mencuri masa depan Anda. Terima kasih. Salam dari Doces Mas.